Kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu adalah manusia yang terbatas, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak. Sembunyikan hamba-Mu di dalam salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ketika firman disampaikan, semuanya berasal dari Tuhan, dan firman yang original boleh disampaikan, dan semua kami yang mendengar boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan penyampaian firman ini dalam tangan kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita boleh berkumpul di tempat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke lagi di dalam kitab Markus pasal 4 ayat ke-35 sampai 41. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat ke-35, jemaat sekalian membaca ayat ke-36, dan di ayatnya ke-41 nanti kita sama-sama membacakan dengan judul berikut. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Sama-sama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yang berbahagia yang membaca merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi sudah membaca dalam perikop ini, di sana menceritakan, mengisahkan bagaimana Yesus dalam perjalanan. Kalau kita bisa melihat, kitab Markus ini menceritakan perjalanan Yesus sebagai Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana dalam perikop ini dijelaskan bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan. Di sana dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang. Ketika itu Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Dan di sana Yesus bersama dengan murid-muridnya dan berkata kepada muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Artinya apa? Yesus sedang mengajak murid-muridnya untuk berlayar, naik perahu. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berlayar, untuk naik perahu? Di sana dikatakan, lalu mereka meninggalkan orang banyak itu,
lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk di perahu dan yang lain juga. Adapun yang menjadi tema kita hari ini berbicara tentang Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa atas segalanya, berkuasa atas semesta ini. Sungguhnya kita juga harus meyakini ketika Tuhan berkuasa atas semesta ini, dan Tuhan juga berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan juga sanggup untuk menolong, memberkati kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam perahu? Kita bisa melihat bahwa tindakan murid-muridnya, mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mari bertolak. Kita mau naik perahu. Kita mau naik perahu. Lalu murid-muridnya berkata dan membawa perahu itu untuk berlayar. Artinya apa? Bahwa murid-muridnya taat. Bahwa murid-muridnya melakukan sesuatu, bertindak. Meskipun murid-muridnya sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi ketika Tuhan berkata, mari, mereka taat dan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya tidak bertanya, kita mau ngapain? Kita mau kemana? Apa yang harus kita lakukan? Tapi di sini murid-muridnya berkata bahwa mari. Dan mereka dalam peristiwa ini berkata, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus untuk mereka. Setelah hal itu terjadi, kita membaca selanjutnya di ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak. Jadi ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, firman Tuhan berkata ketika mereka sudah melakukan perjalanan, di tengah perjalanan terjadi masalah yang besar. Di tengah perjalanan ada ombak yang besar. Firman Tuhan katakan ada angin ribut, ada taufan yang sangat dahsyat, ada ombak yang sangat dahsyat menyerang perahu mereka, menghampiri perahu mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang murid-muridnya lakukan ketika hal ini terjadi dalam peristiwa ini? Kita bisa melihat bahwa lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika itu murid-muridnya sedang mengatasi masalah ini sendiri. Mereka sedang berjuang. Kalau jemaat Tuhan pernah naik perahu atau naik kapal atau naik sampan, itu biasanya kita akan panik, akan takut ketika air sudah masuk ke dalam perahu. Ya, biasanya Pak, apalagi kalau mengalami kebocoran, apalagi kalau ada ombak. Jadi biasanya orang-orang dalam perahu akan berjuang, akan berusaha untuk mengeluarkan air dari perahu. Supaya apa? Supaya tidak tenggelam. Dalam peristiwa ini lalu mengamuklah taufan, pada perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Dalam kepanikan, dalam ketakutan, murid-muridnya menghadapi masalah ini. Mereka melihat bahwa Yesus pada saat itu dalam tenang tertidur. Firman Tuhan katakan di sana, maka murid-muridnya membangunkan dia. Dalam masalah, dalam pergumulan, dalam sesuatu yang terjadi kepada murid-muridnya di dalam kapal, mereka panik, mereka takut, mereka khawatir. Kalau di ayat lain, di Injil lain dikatakan mereka berseru ketakutan, kita akan mati, kita akan binasa, karena ini adalah taufan yang mengamuk. Kalau kita menceritakan tentang Danau Galilea ini adalah danau yang sering mengalami ombak atau
angin ribut dengan cara tiba-tiba. Jadi biasanya sore hari kondisinya dalam keadaan tenang, tapi ketika berlayar itu biasanya ada ombak atau ada angin yang tiba-tiba muncul. Jadi mereka tidak bisa memprediksi kapan ombak akan datang, kapan angin ribut akan datang. Dan dalam peristiwa ini, ketika murid-muridnya panik, firman Tuhan katakan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam perkataan murid-muridnya kepada Yesus, murid-muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Artinya apa? Dalam tafsiran berkata, murid-muridnya seolah-olah seakan-akan sedang mempersalahkan Tuhan Yesus. Kita ini sedang mengalami kekacauan. Kita ini sedang mengalami masalah yang besar. Tapi kenapa engkau tertidur? Apakah engkau tidak peduli dengan kita? Apakah engkau tidak peduli dengan kami? Dalam kepanikan ini, dalam ketakutan ini, murid-muridnya berkata kepada Yesus, membangunkan dia. Apakah kamu tidak peduli dengan kami? Murid-muridnya seolah-olah masalahkan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga sering mengalami badai yang seperti ini, mengalami masalah, mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia, hari demi hari ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan yang harus kita hadapi. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menyerah atau menghadapi masalah itu? Apakah seperti murid-muridnya, seolah-olah mempersalahkan Tuhan? Tuhan, mengapa saya mengalami seperti ini? Tuhan, mengapa saya seperti ini? Mengapa saya menderita? Mengapa saya mengalami masalah ini? Mungkin kita pernah bertanya, bahkan mempersalahkan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, mengapa aku begini? Mengapa aku begini? Seolah-olah tidak ada pertolongan. Seolah-olah tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli. Tapi kita bisa melihat dalam pembacaan kita, ketika murid-muridnya berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa," memberikan pertanyaan kepada Yesus. Lalu firman Tuhan katakan, ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenang." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang. Dalam peristiwa ini kita bisa melihat ketika murid-muridnya percaya, ketika murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Walaupun di awal mereka sedang meragukan, sedang seolah mempersalahkan Tuhan Yesus, tetapi dalam hal ini ketika mereka datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyerahkan hal ini kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan pun bertindak. Tuhan hanya berkata dan menghadiri angin dan ombak itu, "Diam, tenang." Artinya apa? Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas ombak, berkuasa atas angin itu, berkuasa atas danau. Di sini Tuhan Yesus ingin memperlihatkan, ingin menunjukkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak khawatir ketika bersama. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, aku ada bersama-Mu." Pada saat Tuhan Yesus tertidur, hal ini terjadi. Tuhan ingin melihat sejauh mana murid-muridnya memiliki iman ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus ingin melihat apakah murid-muridnya ini bisa menghadapi masalah, apakah murid-muridnya akan mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa dalam pembacaan kita di sana dikatakan bahwa murid-muridnya mengandalkan Tuhan, berkata kepada Tuhan. Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata,
Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi terus. Jemaat yang dikasih Tuhan, hal ini juga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, harusnya kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Tuhan selalu mengumumkan, aku bersama. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita, datang kepada Tuhan. Tuhan akan berkata, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang murid-muridnya lakukan, mereka bertindak, melakukan sesuatu, berseru datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, mereka tidak mengandalkan kepada mereka, tapi datang kepada Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Berseru kepada Tuhan, membangunkan, berkata, menyampaikan masalahnya kepada Tuhan. Walaupun pada awalnya mereka sedang ingin mempersalahkan Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan kami? Apakah engkau tidak peduli dengan kita? Tapi setelah hal itu terjadi, kita bisa melihat bahwa murid-muridnya mengakui kuasa Tuhan. Mengapa kamu sangat takut? Harus kau tekankan itu. Mengapa engkau sangat takut? Di ayat selanjutnya, dalam pembacaan ini kita baca di dalam 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dalam pembacaan ini selanjutnya dikatakan bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Aku ada di sini. Aku ada bersamamu. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin menguatkan hati murid-murid. Tuhan Yesus ingin memberikan pengertian kepada murid-muridnya bahwa aku ada bersama dengan kamu. Kamu gak perlu takut. Kamu percaya. Kalau kita lihat dalam pembacaan Alkitab, berulang kali Tuhan Yesus berkata tentang jangan takut, jangan bimbang, jangan panik. Artinya ketika kita orang percaya hidup di dalam Tuhan, kita juga harus percayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, karena Dia berdaulat, karena Dia berkuasa atas kita. Percayakah sekolah minggu profesional dicondet? Amin. Itu tantangannya. Ya. Dan hal itu juga menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita lakukan sepenuhnya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Murid-muridnya di sana dikatakan mereka sangat takut. Mereka terharu, tercengang melihat kuasa Tuhan, melihat perbuatan Tuhan. Siapakah orang ini? Siapa gerangan? Pertanyaannya adalah, dalam tafsirannya berkata, dalam perikop ini murid-muridnya sedang kagum, sedang terheran dengan kuasa Tuhan. Wow, siapa dia? Kenapa dia bisa menenangkan danau? Kenapa bisa ombak, angin, danau tunduk kepada dia? Saya katakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat? Apalagi kita. Tapi sesungguhnya dari hal ini kita mau belajar bahwa sesungguhnya kita bukan kagum dengan karya Tuhan saja. Tapi ayat ini, perikop ini ingin menjelaskan kita harus mengenal siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Mengenal pribadi Tuhan Yesus. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus yang menjadi segala sumber. Bukan hanya melihat mujizat, melihat perbuatannya yang ajaib, tapi kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus, Sang Pemilik. Bukan melihat saja apa yang menjadi. Karena kalau kita lihat
banyak orang-orang kecewa ketika datang kepada Tuhan. Mereka ingin menginginkan mujizat, menginginkan kesembuhan, menginginkan apa yang mereka butuhkan dipenuhi. Dan akhirnya banyak yang kecewa. Dan tidak sedikit yang menggunakan Tuhan Yesus. Karena apa? Melihat mujizatnya saja. Tapi ini menjadi pertanyaan penting. Siapakah gerangan orang ini? Artinya perlu kita memahami, mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan Yesus. Mengapa dia melakukan hal ini? Kita melekat kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus, bukan kepada mujizatnya, bukan kepada kuasanya, tapi kepada Sang Pencipta sendiri, Tuhan Yesus. Jemaat yang kasih Tuhan, kiranya kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini. Hari demi hari kita semakin mengerti, semakin memahami, dan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus bertanya, siapa itu Tuhan? Dan kita harus mencari tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Pemilik kehidupan kita. Amin. Dia yang mengendalikan, Dia yang berotoritas atas hidup kita. Kalau orang ingin melakukan kejahatan, merencanakan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, ingin mengacaukan kita, tapi percayalah, ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan akan melakukan yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang percaya. Amin. Amin. Orang yang percaya dan berharap pada Tuhan akan diberkati. Amin. Firman Tuhan kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan kami kagum akan karya Tuhan yang luar biasa. Hari demi hari dapat kami lalui Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kami tahu semuanya boleh terjadi oleh karena kebesaran Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan kami ada. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang boleh menuntun kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, untuk memahami Engkau ya Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyampaian firman ini telah selesai, tetapi Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus, yang berkuasa akan mendorong kami, mengajari kami, menuntun kami, sehingga kami senantiasa hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.